Video ini untuk orang-orang yang mungkin bertanya, apa arti cukup? Ada momen di dalam hidup kita berhenti sejenak dan bertanya, kenapa aku terus belum merasa cukup? Padahal sudah banyak hal yang aku genggam. Tapi entah kenapa hati terasa kosong. Ada ruang yang tak terisi meski lemari sudah penuh. Ada lelah yang tak terlihat meski senyum terus dipasang. Jika kamu sedang berada di ruangan itu, mungkin video ini yang kamu butuhkan. Kita hidup di tengah lautan tuntutan dan pembanding. Segala hal dinilai, pencapaian, jumlah followers, status sosial, semua orang tampak berlomba. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu di mana garis finishnya. Seolah-olah kita hanya boleh bernafas lega kalau sudah menjadi versi terbaik menurut dunia. Tapi benarkah begitu? Apa arti cukup bagimu? Gaji besar, rumah yang luas, atau pengakuan dari orang-orang? Seringkali kita mengira bahwa cukup itu adalah jumlah yang bisa dihitung. Padahal cukup adalah rasa, dan rasa itu hanya bisa tumbuh dari dalam. Salah satu alasan kita sulit untuk merasa cukup adalah perbandingan. Kita melihat orang lain dan merasa kita tertinggal, tapi kita lupa bahwa kita hanya melihat cuplikan mereka. Dari sosial media misalnya, bukan keseluruhan ceritanya. Dan kadang kita merasa kurang karena sejak kecil sudah diajarkan untuk terus mengejar lebih. Nilai lebih tinggi, hasil lebih baik, pencapaian lebih besar. Padahal istirahat bukan berarti gagal. Dan merasa cukup bukan berarti berhenti berkembang. Tapi sebuah momen untuk berdamai. Mungkin kamu pernah mengalami hal-hal yang dulu hanya harapan, kini sudah jadi kenyataan. Tapi setelah didapat, rasa senangnya hanya sebentar. Sisanya keinginan baru, target baru, seperti rasa haus yang tak pernah selesai. Dan kita pun mulai membuat alasan. Aku harus punya lebih agar dihargai, aku harus kerja lebih keras agar diterima. Tapi kadang itu semua adalah topeng dari rasa takut. Takut dianggap gagal, takut ditinggalkan, takut tidak cukup layak. Titik tertentu, rasa tidak cukup itu bisa berubah menjadi obsesi. Obsesi akan validasi, obsesi untuk terlihat berhasil, obsesi untuk jadi cukup menurut standar orang lain. Dalam psikologi, ini disebut dengan external validation addiction. Ketika seseorang bergantung kepada pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Dan ketika pengakuan itu tidak datang, muncul dorongan untuk memaksa. Memaksa keadaan, memaksa orang lain, memaksa diri sendiri. Dari rasa tidak cukup yang tertumpuk, kita mulai menuntut lingkungan untuk sesuai dengan keinginan kita. Pasangan harus seperti ini, atau teman harus setia, semuanya harus sesuai. Ini adalah control fallacy, ilusi bahwa kita bisa atau harus mengatur segalanya agar sesuai ekspektasi. Padahal dunia tidak bisa dikontrol, dan makin kita paksa, makin besar kecewanya. Kita pun mulai menyakiti diri sendiri karena terus lelah mengejar standar yang tak ada ujungnya, dan menyakiti orang lain karena jadi sasaran harapan yang tidak realistis. Semua ini berakar dari rasa tidak aman dalam diri sendiri. Psikologi menyebutnya insecure attachment. Pola hubungan sejak dini membuat kita merasa tidak layak, tidak cukup, dan tak utuh tanpa pengakuan. Dan selama luka itu belum sembuh, kita akan terus mencari rasa cukup di tempat yang salah. Kita pikir kalau orang lain menghargai kita, barulah kita berharga. Padahal kita berharga karena kita ada. Cukup itu bukan dicapai, tapi disadari. Dan berikut beberapa cara untuk mulai merasakannya. Yang pertama, sadari dan akui perasaanmu. Jangan lawan rasa tidak cukup. Coba dengarkan, kadang rasa itu muncul karena luka yang belum ditengok. Yang kedua, latih rasa syukur tanpa mengabaikan keinginan. Syukur bukan berarti pasrah, tapi memberi ruang bagi rasa berbahagia di tengah prosesnya. Lalu berhenti membandingkan dirimu. Perjalanan setiap orang itu unik, dan kamu tidak salah jalan. Lalu belajar memberi validasi kepada diri sendiri. Kamu bisa mengatakan kepada dirimu, aku sudah cukup, aku bernilai, aku ada, dan itu sudah layak. Rasa cukup tidak datang dari apa yang kamu punya, tapi dari cara kamu memandang hidup. Mungkin hari ini kamu masih merasa ada yang kurang, tapi coba lihat ulang. Apakah yang kamu kejar benar-benar kebutuhan hatimu, atau hanya pelarian dari kekosongan yang belum kamu peluk? Jangan biarkan rasa tidak cukup membuatmu memaksakan segalanya. Jangan biarkan ketakutanmu jadi alasan untuk mengontrol orang lain. Dan jangan lupa, kamu juga butuh ruang untuk bernapas, bukan hanya membuktikan. Kamu cukup bukan karena kamu punya segalanya, tapi karena kamu sudah hadir sepenuh hati. Terima kasih sudah membuka ruang ini bersamaku. Kalau kamu suka videonya,
bagikan ke seseorang yang juga sedang mencari rasa cukupnya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tenang, tetap hangat, tetap pulang ke dirimu sendiri.